temen-temen gue Halloween, party, clubbing tuh gue make upin tuh malam-malam ya kan. Itu bener-bener cuman barter-barter aja, yuk gue make upin. Harga pertama berapa, Vin? Harga pertama tuh 25.000. Hah? Gue pernah make upin 10 orang dalam sehari. Gue udah kayak punggung sakit ya? Sakit sih, gue jalan sampai jatuh. Di parkiran gue jalan sampai jatuh karena pinggang gue udah gak bisa support badan gue lagi. Tapi di Amerika tuh kecil banget sih dibayar emang. Kayak kalau buat wedding? kan waktu itu gue juga masih starting out kan. Waktu gue berarti kayak baru 5-6 tahun di makeup. Gue tuh paling dibayar cuma 500 karena emang bride di sana tuh nggak kayak di sini yang dari subuh. Di sana tuh mulai sore, nggak ada retouch dan paling kita dibayar 250 sampai 500 jadinya. Hai Besti, welcome back di Marlen Beauty Lounge. Kalian siap nggak nih denger cerita dan tips beauty dari beauty star kita hari ini? Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu YouTube channel Bun Lifetainment supaya makin banyak video bermanfaat buat Besti di rumah. Hari ini kita kedatangan makeup artist profesional yang juga seorang ibu cantik dan hebat. Langsung aja kita sambut Vina Gracia. Halo semuanya. Halo Besti Vina. Halo Besti Marlen. Apa kabar Vin? Baik Ci. Ya Allah, terima Cici, kasih apa udah kabar? datang. Baik. Udah lama gak ketemu. Lama banget. Makin cantik Vina. Sekarang lagi sibuk apa nih Vin? Sekarang lagi sibuk kerja. Kerja, nge-review, nge-bright semuanya. Terus juga sejak anak sekolah kan tiap pagi nganter ke sekolah, ngejemput. Kalau bisa ngejemput pasti anaknya maunya aku yang jemput. Jadi udah itu aja sih kesibukan. Terus anak lesnya banyak juga ya ternyata. Oh ya dulu awal pertama kali sering WhatsApp DM sama Vina tuh gara-gara Vina juga suka sama Frenchie. Iya ya benar. Itu awalnya. Siapa namanya? Aku punya 3, Zoe, Logan, sama Brooklyn. Gitu. Ya kan, terus awalnya? anjing kita agak mirip gitu Iya, kan, agak tingkahnya mirip. yang kayak leyeh-leyeh tidur-tidur gitu. Sekarang umur berapa sih itu? Zoe? Zoe yang hitam kan? Yang hitam, dia udah 8 tahun. Sama kayak Troy. Iya kan, emang kita awalnya ngobrol itu, terus kita ngomongin puding. Dulu lagi pandemi, jualan puding, nganterin lah ke rumah Vina sampai ujung dunia, ya kan? Iya, bener. Seneng banget itu puding flutter enak so far. Masih ada nggak sih? Sampai ngomongin puding sampai nganterin ke rumah sakit itu nggak sih? Iya di RSPI. Iya, ingat lagi. Oke, kita ngobrol soal katanya sebelum jadi makeup artist, kamu sempat kuliah jurusan desain interior. Betul. Itu di Amerika? Awalnya aku di Jakarta dulu, aku sempat di UPH 2 tahun. Terus waktu itu patah hati, emang dasar perempuan teenager ya. Waktu itu patah hati, jadi kayak aku mikir kabur aja ya ke luar negeri. Padahal bapak gue juga kayak, wah sinting nih anak. Tapi kayaknya dia kayak tau lah nih anak ya udah bisa lah keluar gitu kan. Terus aku lanjutin di Amerika, tapi nggak lulus. Jadi UPH nggak kelar? Nggak kelar, di luar negeri juga nggak kelar. Iya, cuman karena waktu itu papaku imigran, kayak ada green card, jadi aku ya udah nggak lulus, tapi masih stay lanjut kerja dan segala macam. Di Amerika di LA? Awalnya di Seattle, terus pas lagi aku mau fokus pursue makeup, gara-gara udah cabut dari interior, baru aku pindah ke LA. Terus gitu. awal mulanya dari interior bisa ke makeup tuh gimana? Jadi waktu itu aku tuh lagi kuliah di UPH duluan sebenarnya. Terus waktu itu lumayan lama, libur kan kalau kuliah liburnya 3 bulan, 4 bulan gitu kan. Terus waktu itu udah plan mau ke Amerika, dan dulu tuh sebenarnya waktu lulus SMA tuh nggak diizinin untuk ambil makeup. Karena kan zaman dulu mungkin ya masih belum populer. Kayak lu dapet duit dari mana sih makeup gitu kan. Jadi nggak diizinin, tapi pas lagi aku mau kuliah pindah. Berarti Vina tahun berapa itu ya? Itu aku 2010. Oh, iya. Nah, terus pas lagi 2011 mau pindah ke Amerika, 2011-2012 itu, aku bilang sama papaku gitu, kan biasanya kan prepare keluar negeri tuh setahun kan, mau pindahnya 2012 nih. 2011 gue bilang ke bokap kayaknya aku butuh punya skill deh buat cari duit di sana, aku bilang. Karena ya kan di sana mahal, aku butuh duit buat nambah-nambah gitu. Terus bokap kayak langsung make a deal gitu, ya udah gue lesin lu makeup, karena waktu itu aku pengen banget makeup. Gue lesin lu makeup, tapi gue nggak kasih lu uang jajan. Jadi bener-bener dia cuma ngasih uang kebutuhan, uang rent sama uang sekolah. Uang jajan dan kebutuhan sehari-hari aku suruh cari duit sendiri di sana. Terus belajar makeupnya di sana? Di sini dulu. Oh, di sini dulu. Di sini dulu. Maratilar? Enggak, sama Clarence. Oh, Victoria. Ya. Karena waktu itu lucunya itu aku ketemu dia gara-gara aku suka jadi model anak-anak di cafe, Ci. Jadi kan kita kalau biasanya saling-saling bantu tuh kalau anak-anak desain.
Nah pas lagi sama anak di cafe ini dibilang kayak, lu mau gak jadi model gitu kan? Boleh, ayo gitu kan. Terus si Clarence sering make upin aku karena Clarence temennya aku yang di fotografi itu juga. Terus si Clarence bilang kayak, lu daripada panggil gue terus lu gak mau belajar make up aja gitu. Awalnya buat diri sendiri, make Tapi upnya. awalnya suka make up karena suka make upin diri sendiri atau emang suka make upin orang? Diri sendiri dulu. Cuman si Clarence itu bilang kayak, lu langsung aja ambil yang pro gitu kan. Terus pas gue ambil yang pro, surprisingly gue suka the feeling after make upin orang gitu loh. Kayak pas orang tuh berasa lebih cantik. Iya, kayak oh ternyata beda ya kepuasannya gitu. Kalau make upin diri sendiri emang seneng juga karena kayak gue tuh dulu kan baru tahu makeup tuh 3 SMA. Kayak gila the power of eyeliner ya gitu loh. Kok langsung berasa sering gitu, oh iya kan gitu gue ya. Iya langsung cantik gitu. Terus jadi kayak ternyata pas orang lain rasain itu kita berasa jadi orang yang punya impact gak sih? Mungkin jadi kayak oh ternyata it's fun gitu. Terus udah lanjut dari itu fokus dan jalanin dua-duanya, sempat interior sama makeup di Amerika. Di sini dulu. Di sini dulu kan nih. Gue kan belajar di sini. Temen-temen gue Halloween party clubbing tuh gue make upin tuh malam-malam ya kan. Itu benar-benar cuman barter-barter aja, yuk gue make upin. Harga pertama berapa, Vin? Harga pertama tuh 25.000. Hah? Bener-bener cuma buat modal ojek gitu. Soalnya kan itu masih area-area Karawaci gitu. Ya udah, yang penting ongkos make upinnya Gila 25.000 sih gila sih, Vin. Iya, tapi lumayan sih. Soalnya temen-temen dulu kayak rombongan gitu loh, mau clubbing tuh kayak bertiga, berempat, ya udah langsung 4 orang. Jajan gue. Iya, lumayan buat nambah-nambah. Soalnya kayak pas awal-awal gue nggak berani ngasih charge karena gue takut makeup gue kan masih jelek ya gitu loh, ngerti gak sih? Kayaknya jangan nge-charge dulu deh, kayaknya biarin mereka. Cuman gue bilang next kalau lu suka baru lu bayar lebih gitu, tapi masih agak suka rela gitu baru naik ke 50.000, 150.000 gitu. Nah terus habis itu dari belajar makeup di sini terus langsung ke sana nih? Ke sana tapi interior kan, interior. Terus pas lagi gue bilang. Terus Vina punya YouTube kan dulu kan? Dulu punya YouTube, punya YouTube tapi nyanyi Ci awalnya, YouTube nyanyi. Pokoknya gue kayak dia passionnya banyak banget loh Ibu Vina ini loh. Aduh pokoknya semua gue ambil deh, rangkap. Iya terus? Gue rangkap semuanya deh. Cuman itu nge-cover nyanyi gitu. Terus pas gue di Seattle dan gue udah makeup priwet, terus udah makeupin bright sekali, kayak gue kayak oke, kayaknya gue senengnya sama makeup deh gitu. Dan gue nggak happy ke kampus tuh, jadi nggak happy karena senengnya makeup makeup dapat duit, happy. Iya gitu kan. Terus ya udah bokap, gue sekarang ngomong ke bokap kalau gue nggak happy gitu kuliah dan mau cabut. Dan ini di Seattle nih. Di Seattle masihan. Terus bokap gue surprisingly ya udah kalau lo emang happy melakukan apa ya udah happy. Terus kasihan ternyata bapak sama gue empot-empotan banget bayar kuliah di sana. Jadi ya udahlah, plus lah another point lah, kayak udah gue cabut aja gitu. Terus ya udah gue cabut dari kuliah, habis itu gue pindah ke LA gitu. Di sana tetap make up, by interior design. Gitu. Jadi gue cuma 3 tahun tuh di interior, kagak lulus Ci. Gitu. Tapi kan berguna sekarang, Vin. Berguna. Tetap kan mendekor-dekor rumah. Tetap happy. Mendekor apartemen. Iya. Dengan netizennya Vina. Cici, aku juga netizen kamu. Oh ya, sekarang banyak orang yang masih ragu nemuin passionnya. Kalau Vina, momen apa yang bikin kamu yakin kalau emang makeup itu dunia kamu? Sebenarnya aku tuh udah seneng kan dari 3 SMA itu Ci, gara-gara zamannya Sweet Seventeen. Sweet Seventeen itu gue SMA di mana sih, Vin? Aku SMA tuh di Cibubur Ci, jauh. SMA-nya di sana. Cuman dulu mungkin gue growing up tuh gue tuh cewek yang kayak nggak atraktif sama sekali gitu Ci. Ya masa? Ci, gue tuh dulu behelan, terus behelnya behel karet gitu tau gak sih? Terus kayak bener-bener tidak menarik dan tidak punya personality yang menarik juga gitu. Jadi kayak agak-agak on the shadow gitu, nggak menarik lah. Nah pas SMA itu barulah belajar bokap sih sebenarnya awalnya, karena gue bilang, Dad kok nggak punya teman, gue nangis-nangis itu kan di mobil, ingat banget pulang sekolah dijemput. Terus kayak gue tiba-tiba ngerasa kalau dulu udah ada Google sih gue search tuh Ci, how to make friends gitu. Karena gue bener-bener ChatGPT sekarang udah ChatGPT, udah nggak even Google lagi. Bukan Google lagi, ChatGPT. Iya, cuman gue bilang sama bokap gue kayak sedih gitu, kenapa gue ngerasa orang kok nggak mau temenan sama gue. Terus bokap bilang waktu itu lumayan kena, dia bilang kamu tuh perempuan gitu, lo tuh harus take care of yourself, lo harus ke sekolah tuh jangan rambut masih basah kayak gitu. Kayak kamu dulu nggak pedulian. Nggak peduli Ci, dulu gue bener-bener kayak bodo amat gitu. Gue pakai di saat cewek-cewek tuh pakai cut bray lucu-lucu gitu, gue tuh masih pakai celana kargo, lu ngerti gak sih, yang kayak cowok-cewek bisa pakai gitu. Kaos-kaos cewek-cewek udah pakai pink-pink gitu, gue masih pakai kaos Fse, kayak pantesan gak ada yang mau temenan sama gue gitu kali ya.
Cuman pas lagi bokap bilang kayak gitu ya, kamu tuh rambut hair dryeran, kamu pakai parfum aja ke sekolah, kayak yang Malah bokap lo yang ngasih tau, bukan nyokap lo. bukan nyokap gue, bokap gue. Terus kayak rambut tuh yang rapi kayak gitu, hair dryeran, jangan rambut masih basah kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue agak bertobat dikit lah, gue kayak mikir, oh iya ya, Gue kayaknya harus dandan, gue harus iya, cantik. kayaknya gue harus rapi, harus cantik. Itu 3 SMP, gue inget banget. Pas masuk SMA, gue pertama kali tuh ke sekolah nyatok hair dryer gitu kan. Wih, berasa cakep. Akhirnya punya temen Ci, emang tidak Kurang bisa ajar ya. emang tidak bisa dipungkiri manusia melihat fisik dan rupa gitu. Cuman ya udah, dari situ gue I think I feel the power gitu loh, kayak walaupun kita dalam juga harus cantik ya, tolong dalam juga harus cantik, tapi gimana pun untuk orang mau Tetap ada di luar juga iya, harus kita merawat rapi, diri. benar, kayak harus rapi kayak gitu. Jadi dari situ gue mulai ada sedikit passion yang terpupuk gitu loh tentang beauty, perbeautyan ini. Pas 3 SMA mulai Sweet Seventeen mulai dandan, terus gue bantuin teman-teman gue pakai eyeliner, gue ngerasa wow mata gue lebih besar gitu kan. Tapi ada nggak Vin, maksudnya lo kayak siapa sih pertama kali, atau nggak makeup artis kayak, atau nggak YouTuber kayak, influencer, siapa yang bikin lo jadi kayak gila gue maunya makeup gitu? Sebenarnya zaman gue SMA, bentar ya gue lagi coba ingat. 2000 Kayaknya YouTube, kayak belum Michelle ya? Fan ya. Oh iya, zaman dulu Michelle Fan. Iya, tahun 2008 gitu, Iya, iya. 2009 itu kayak Michelle Fan deh yang gue nontonin gitu. Jadi dari situ kayak Terinspirasi juga terinspirasi, lah. iya. Tapi gue tuh belum yang ngelok banget yang kayak, karena belum banyak sih, Belum banyak. tutorial tuh nggak banyak gitu, nggak tahu. Terus pas lagi udah kuliah baru lebih mulai obses lah sama beauty YouTubers gitu. Aku dulu ngikutin banget Desi Perkins. Udah hilang ya Desi Perkins sekarang ya? Iya, dia masih ada sih, tapi dia udah lebih update-nya lebih brand. Tati, Dia dulu kan punya Tati brand. ya? Tati Iya, ya? Iya kan? Tati juga bener. Terus aku juga ngikutin kayak Patrick Star, Manny, kayak gitu-gitulah. Jadi Jeffree Star dengan segala drama-dramanya. benar. Ya, jadi lumayan lebih terinspirasi lagi. Tapi kalau MUA sendiri dulu aku nggak ke-expose sama banyak MUA profesional ya gitu. Kayaknya even Indonesia dulu kan Instagram juga Ya, belum kayak- terlalu iya, kepake iya, sih iya. sama MUA gitu kan. Paling tahun 2017 nggak sih baru pada ngepost hasil makeup gitu kan, Ci. Iya. Ya lo dulu sih Instagram sih benar-benar kayak ngasal, filter, pakai Iya filter. kan, filter yang warna Post kuning makeup itu. pakai filter. Iya, bener kayak gitu. Terus ada konten YouTube kamu yang sempat viral. Itu konten waktu kamu makeup sendiri buat pernikahan kamu. Oh, waktu pas pemberkatan ya? Iya, benar. Oke, dari mana datangnya ide buat makeup sendiri di hari spesial? Iya, aku mau makeup sendiri, masa nggak boleh loh? Oh gitu kan, mau makeup sendiri ya? Wedding Cici. Iya. Orang-orang tuh suka terlalu khawatir ya. Oh, Padahal takut kan nggak masalah ya. Kan udah berpengalaman ya. Iya loh. Kenapa sih orang-orang ini loh? Iya sih, aku dulu sebenarnya juga banyak yang ngomelin kayak ngapain sih gitu, lo harus jadi princess. Tapi kalian gitu. lebih pede gitu loh, kayak gue Bener. tahu muka gue gitu loh. Benar. Kalau aku sih sebenarnya simple karena aku tuh jarang di make upin orang, Ci. Jadi aku ada rasa worry kayak, aduh, kalau ini kan wedding day, kalau ntar make upnya kurang suka gimana. Terus kalau mau Tapi ya tuh, kalau makeup artist sama orang yang bisa dandan tuh itu ketakutannya. iya kan, gitu. Apalagi kalau misalnya udah sering di make upin orang dan belum pernah ada yang bener-bener cocok gitu. Terus pas lagi saat itu juga aku sebenarnya pengen banget reach out ke senior MUA, bener-bener kayak pengen banget. Tapi gue takutnya gue ntar ngatur, ngerti gak sih kan? Ya, paham. Sungkan Paham, toh, paham, Ci. paham. Kayak aku kan takut sungkan, kayak ya ampun, kayak masa gue Kayak ngatur-ngatur ininya, senior paling gitu. kayak inian, tinggian dikit. Iya, takut ya gitu. Jadi aku takut sungkan. Kalau misalnya sama yang mirip-mirip stylenya, apa bedanya sama dandan sendiri Iya, gitu. iya, Jadi iya, sebenarnya consideration-nya itu untuk yang pemberkatan aku mikirnya itu. Terus kan di Bali juga kan, kayak Pemberkatan di Bali juga. aku pemberkatan Oh, di resepsi Bali. Jakarta. Iya, resepsi di Jakarta. Resepsi gitu. sama Andi Chun. Sama Andi Chun. Nah itu Ko Chun tuh yang pas lagi dia nanya, kamu makeup sama siapa? Aku tuh lagi main makeup sama dia karena buat artisan pro. Terus dia lagi makeup, terus kayak kamu makeup sama siapa gitu kan? Aku makeup sendiri nih. Terus dia ngomelin aku, jangan lah, kamu harus jadi princess gitu kan? Si Ko Chun kan gitu. Terus kayak, ya terus aku ceritain nih sama aku takut sungkan kalau aku ngatur-ngatur MUA senior. Terus kayak, udah kamu atur aku aja, terserah kamu mau melin aku, bawelin aku aja. Terus kayak dapat approval untuk bawelin dia, oke. Ya udah mau Ko Chun aja gitu. Simple sih waktu itu. Jadinya dadakan juga yang Jakarta sama Ko Chun gitu. Oh, viral YouTube-nya Vina, karena seorang makeup artis make upin diri sendiri. Wih, padahal aku juga waktu itu mau loh, 2012. Padahal bakal lebih viral lagi sih Bakal lebih 2012 viral lagi loh. Itu yang melarang-melarang aku ya. Semua orang melarang gue. Terus sekarang kamu kenapa udah nggak pernah upload konten di YouTube? Udah kecapean? Sebenarnya
Sebenarnya karena benar. Karena benar agak capek, betul. Manager? Terus kalau YouTube kan higher production ya, Ci. Kayak maksudnya kita harus lebih niat gitu, harus pakai kamera. Terus kayak harus siapin waktunya, ngeditnya pun videonya pasti lebih panjang, gak mungkin cuma 1 menit kayak gitu, pasti 10 menit lah gitu. Terakhir aku ngepost tuh benar-benar di 2020, itu tutorial. Terus aku ngelihat juga behavior viewers lah, watcher punya behavior itu, penonton kita itu sekarang udah semuanya mau yang quick, yang cepet gitu loh. Oh iya, nggak mau lama, kan? Sama aku juga, aku pun gitu. Lama, bener kan, jadinya aku ngerasa lebih efektif mungkin sosial media kayak TikTok, kalau nggak Instagram, iya lebih cepet. Terus produksinya juga nggak sepanjang dan nggak selama YouTube gitu. Padahal dulu aku happy banget loh sih, YouTube bener-bener berasa tight knit community gitu. Tapi Vina emang ini banget sih, anaknya bener-bener ulet say, semua dikerjain bener-bener. Ya kan? Iya sih, emang nggak bisa diem aja sih, Ci. Nggak bisa diem dia. Terus siapa klien pertama Vina? Klien aku pertama pasti kalau yang party-party sih teman-teman kampus aku. Kalau artis kan Asti, bukan Asti ya? Kalau artis, bentar ya aku lupa. Raisa loh, Ci. Masa? Iya, di Seattle. Oh iya? Iya, itu artis pertama aku. Raisa di Seattle itu dia ada nyanyi buat kampus. Terus kayaknya aku inget deh cerita ini deh. Iya, terus anak-anak kampusnya yang organize ngechat aku gitu. Waktu itu padahal aku tinggal di LA, udah terbang aja ke Seattle buat make upin Raisa gitu. Oke. Happy banget lah, gila. Dia ngomong aja merdu kan. Bener. Jadi kayak such a breeze, make upin dia juga happy, orangnya lucu, ngebanyol. Tapi ya sih ada waktu itu pokoknya kalau aku nggak bisa Vina aja ya kan? Iya. Yang Yaya kan? Gitu. Itu 2017 loh, Ci. 2016. Iya benar. Iya, udah lama banget. Nah, itu di artis pertama aku. Abis itu baru Asti abis itu sempet juga Ayu Dewi sempet. Iya, aku inget tuh. Abis itu Ashanti. Iya, Jedar, Aurel, iya. Iya, benar gitu. Cuman kan kakak-kakak artis selalu dadakan ya. Lama-lama aku jadi susah, sejak tinggal di Tangerang sih agak susah ya. Bisa ngahalin jam 1. Dan nelfonnya jam 12 gitu. Jadi aku kayak udah nanti dulu deh, Kak. Tapi kalau misalnya jauh-jauh hari, karena Kasti tuh sering banget jauh-jauh hari. Untuk photoshoot apa, Vin? Sebulan lagi kayak oke loh gitu. Vina tuh orangnya benar-benar terschedule, say. Dia orangnya harus benar-benar hari ini gitu ya? Iya, agak gitu sih. Kalau enggak susah, aku tuh ngerasa tidak tenang gitu. Dan dia kalau bright aja gila loh, sebulan cuma 1. Iya. Amazing. Kalau kita kayak udah kayak masukin bright. Ada masanya lah dulu, tapi emang aku tuh dari dulu nggak pernah back to back sih. Kalau Sabtu udah ambil, Minggu aku nggak ambil. Apa tantangan terberat yang pernah Vina hadapin dalam karir? Di awal karir? Di awal karir ya, pastinya dapetin bright ya, karena gue tiba-tiba dari Indo udah kan 1 tahun tuh gue di Indo, dari baru belajar make upin teman-teman, itu kan udah words tuh kayak mouth to mouth ya, udah semua orang udah kayak tahu lah, Vina tuh MUA. Terus gue pindah ke Seattle kan, terus gue harus mulai lagi semua dari nol. Itu agak berat gitu. Awalnya gue juga mikir apa MUA bukan untuk gue ya, karena dapet klien tuh susah gitu, dapet klien tuh susah banget. Terus apalagi pas gue, mungkin ketika kita driven by passion, lu agak-agak ada dream and lu ngerti gak sih, fantasi yang lu pikir lu bisa achieve tapi ternyata tidak semudah itu. Jadi ada sedikit, aduh kok ternyata prosesnya tidak secepat itu gitu kan. Terus pas gue pindah ke LA, tadinya pas gue cabut kuliah, bokap tuh sempat bilang udah kamu sekolah di mana aja, bilang Dedi nanti gitu kan, sekolah gitu, karena bokap merasa kalau misalnya apapun sekolah bokap mau tanggung. Turns out kan perekonomian tidak seindah itu juga, dan ternyata sekolah di LA itu mahal. Jadi gue harus menabung, karena waktu itu gue udah mulai make upin kecil-kecil lah Ci gitu. Terus lumayan dapet duit, kumpulin, terus gue ambil les di LA sama MUA gitu. Nah itu dari situ gue kayak agak lumayan, gila ternyata nggak gampang, karena gue nggak ada koneksi. Karena kalau gue sekolah beneran di sekolah di LA, itu dikasih koneksinya dari sekolah kan, untuk lu kerja di majalah, untuk lu kerja di sana. Tapi sedangkan gue kan nggak ada koneksinya. Jadi ya karena gue cuma les-les sama MUA, gue bener-bener harus dari nolnya tuh nol banget, dan gue nggak even mau tahu where to start, on how to startnya juga bingung. Terus itu gue juga ketemu MUA yang gue kenal, terus habis itu kayak dia bilang kayak, oh di sini susah banget gitu, kalau lu nggak
ada kenalan agency, kalau nggak lu nggak masuk union, ada namanya union sih. Tapi ya kalau di sana tuh harus agency ya, makeup artist ya. Benar. Sedangkan gue cari duit sih, gue tuh jadi sejak gue cabut kuliah, bahkan sejak gue nyampe di Seattle, itu gue udah kerja. Gue kerja di bubble tea shop, gue kerja di restoran Jepang, ya karena kan harus ada ekstra gitu kan. Jadi pas gila, kehidupannya very tough. Iya gitu, very tough karena kita kan bukan aku kan waktu itu bukan kita kan jatuhnya imigran gitu, bukan yang bisa bayar sekolah, duitnya banyak gitu kan. Jadi pas lagi di LA itu dibilangin kayak agak susah sih kayak kalau lu nggak masuk agency, terus ternyata kalau masuk agency di sana harus bayar. Nggak bayar, tapi lu kalau misalnya diminta sejam lagi lu udah harus nyampe di lokasi. Dan kalau lu ntar lu nggak ditawarin job lagi, kata teman aku ini. Terus aku kayak langsung down dong, karena kan gue harus cari duit. Nggak mungkin tiba-tiba gue lagi di irasaimase di restoran, terus tiba-tiba gue dapet telepon kayak lu kesini sekarang kagak bisa, coy gitu. Jadi di situ gue lumayan ngerasa kena mental deh. Iya, kena mental. Terus jadinya gue di situ ini tapi emang kayaknya udah jalannya ya Ci, karena dari situ gue langsung ngerasa oke, gue nggak mungkin jadi MUA, susah. Jadi gue bikin YouTube channel baru, beauty, which is YouTube channel yang sekarang. Jalan. Karena gue udahlah gue susah dapet klien, ya udah gue bikin makeup tutorial aja karena pas banget juga di account yang gue nyanyi itu, gue tuh udah bikin beberapa kali tutorial buat teman-teman gue yang di Indo. Jadi teman gue tuh suka kayak, Vin ajarin gue bikin alis lah kan, tapi kita LDR nih ya. Jadi gue bikinin di YouTube, terus gue kirim linknya ke dia. Tapi tiba-tiba misalnya dari yang view 3, kok tiba-tiba jadi 1000 gitu. Terus works lah nih. Jadi gue mikir oke, kayaknya gue bikin account baru aja. Dari situ gue niatin gue pakai kamera, gue ingat banget kamera bapak gue yang udah dari zaman jebot gue pakai buat bikin YouTube gitu. Karena at the time pas gue quit dari interior Ci, itu bokap gue cut financial juga semuanya, jadi udah nggak kasih duit sama sekali karena dia fair, maksudnya karena lu udah nggak sekolah, ya udah, lu bukan tanggungan gue lagi kayak gitu. Jadi ya empot-empotan ya, dan merasakan jadi gue harus cari klien nih. Terus untungnya gue ketemu fotografer Indo di LA, dan dia gara-gara gue suka ngepostin gue punya makeup ya kan. Gue jadi suka dapet klien Indo yang private di Amrik gitu. Dari situlah duit gue mulai terkumpul gitu loh Ci. Tapi it was really hard ya sebenarnya in the beginning. Tapi kalau sekarang gue ngerasa emang it was needed nggak sih? Lu harus untuk going through hard things biar lu bisa appreciate your success later gitu. Itu. Oh, terus habis gitu lo ada nggak misalnya kayak mimpi gitu pas lo di LA dulu, gila gue harus jadi makeup artist terkenal di LA gitu, sampai event mimpi pun itu nggak ada? Enggak, gue tuh kayaknya dulu gue yang penting gue cari duit aja, gue dapet duit. Iya, ya, dan melakukan apa yang gue suka gitu. Gue yang penting happy ngelakuin apa yang gue suka. Ada sih kayak sempat mikir apa possible ya, mimpi aja dulu setinggi mungkin. Ya kita nggak tahu. Ya kan soalnya udah di LA nih gitu loh. Iya. Kan semua itu di sana gitu loh. Mimpinya tuh semua di sana gitu. Bener, tapi ternyata gue malah lebih dilancarin di jalannya vlogger, di beauty vlogger. Karena gue jadi di invite, waktu itu namanya, gue jadi ketemu Michelle Phan, gue ketemu yang gue gila-gila ngefans kayak Manny, Desi, itu gue ketemu semua. Gue bener-bener ketemuan, mereka ajak gue event gitu loh, kayak, dan itu 2015 Ci gitu. Jadi gue malah mikir, oh ternyata memang jalannya kesini dulu, walaupun gue minim klien. Dan bride pertama gue dulu gue volunteer, jadi ada orang gereja. Lavina tuh balik ke Indonesia? 2019. Oh, kenapa akhirnya pindah ke? Oh, karena mau kawin. Oh, karena iya mau deh, kawin, iya. Selain itu, for good. Iya, akhirnya for good. Padahal tadi udah di sana nih. Udah di sana. Sebenarnya udah happy banget di sana, udah, maksudnya income udah oke gitu. Cuman emang gue ngerasa gue lebih seneng Indo sih, gimana pun gue orangnya Indo banget sih. Gue tuh nggak ada kebule-bulean sama sekali soalnya. Yang di otak gue selalu mie ayam gitu kan. Di otak gue tuh kayak selalu kayak hal-hal yang Indo. Berarti Indo DLE berapa lama? DLE gue dari 2014 sampai 2019, 5 tahun. Nah di Seattle 2 tahun, 2012 sampai 2014 gitu. Jadi ya hal-hal itulah yang bikin aku kayak pulang Indonesia aja deh. Enak di sini, ada lebih gampangnya, semuanya lebih mudah gitu. Terus suami juga ya udahlah, gue juga mau pulang Indonesia. Iya, karena suami aku student kan, dia juga nggak bisa stay gitu. Terus ya itulah cinta membawamu kembali ke Jakarta.
Gitu. Terus dari sekian banyak klien pasti ada pengalaman lucu dan berkesan. Iya. Ada banget Ada cerita sebenarnya. favorit nggak, Vin? Ada. Jadi ini sebenarnya bride sih banyak. Aku ngerasa so far kayak 99% itu bride aku tuh lovely semua, always kayak making me happy. Cuman yang nggak akan pernah aku lupain tuh my first bride di LA yang dia tuh polisi, Ci. Jadi Orang Indonesia apa orang sana. Orang sana. Terus dia polisi, terus awalnya aku di hire sama dia buat pre-wed, jadi aku make upin dia pre-wed. Terus waktu itu aku lagi punya pepper spray karena aku tuh habis digangguin sama orang di sana gitu. Jadi aku punya pepper spray, aku bawa-bawa kemana-mana gitu kan. Terus dia ngelihat aku punya pepper spray kan, kalau punya pepper spray, ya gue digangguin orang. Katanya oke, ya udah bagus, soalnya pepper spray itu the worst yang dia pernah coba si polisi ini. Kayak gitu tuh, gue nggak pernah ngerasa gue bisa sengobrol ini sama pengantin lokal. Terus dia kasih gue tip gede banget, padahal dia udah bayar gue. Jadi gue kaget juga ternyata ada tipping culture kayak gitu. Maksudnya kayak dia pakai gue buat pre-wed, terus dia pakai gue buat wedding. Terus pas lagi abis gue selesai wedding, dia ternyata nitipin tip dan tipnya gede. Dia ngasih tip gue kayak 1.000 gitu loh. Gue kayak sampai kaget dan dia baik banget sampai sekarang. Kadang-kadang masih suka nge-DM gue. Iya, keep in touch gitu. Jadi itu kayak leaving a good impression. Aku happy banget ngelihat dia gitu. Dan ketemu orang kayak gitu tuh yang bikin kita jadi ngejalanin kerjaan tuh happy. Iya, kayak jadi energi buat kita. Iya, berasa diapresiasi banget kan gitu. Gitu sih. Kalau Indonesia bukan tip angpau. Bener, angpau. Bener, kalau di Indonesia angpau. Apalagi kalau Vina kan berarti Chinese, ternyata Chinese kan. Pasti Iya. tuh ada tradisi dari bride Chinese untuk kasih angpau. Iya, bener. Kalau iya. aku jarang. Nggak dapet bride Chinese. Nggak bisa, tapi karena kalau fee kita udah mahal, kita juga nggak dapet. Fee-nya udah gede, ya udahlah. Nggak apa-apa. Tapi di Amerika tuh kecil banget sih dibayar emang. Kayak kalau buat wedding, kan waktu itu gue juga masih starting out kan. Waktu itu gue baru 5-6 tahun di makeup. Gue tuh paling dibayar cuma 500 karena emang bride di sana tuh nggak kayak di sini yang dari subuh. Di sana tuh mulai sore, nggak ada retouch, dan paling kita dibayar 250 sampai 500 jadinya. Gitu. Kecuali gue borongan nih 10 orang, gue pernah make upin 10 orang dalam sehari. Gue udah kayak punggung sakit sih, ya. gue jalan sampai jatuh di parkiran, gue jalan sampai jatuh karena pinggang gue udah nggak bisa support badan gue lagi, capek. Tapi gue juga dulu pernah tuh sehari 10, gila Gila nih. sih, Ci, itu kan kayak kita rasa mau pingsan sih. Mau pingsan. Iya, gitu. Gila. Terus sekarang kan kamu udah punya keluarga kecil. Boleh cerita sedikit nggak gimana kehidupan kamu sebagai ibu rumah tangga? Nganter anak sekolah. Iya, itu sekarang rutinitasnya gitu sih. Karena anak aku udah 5 tahun, jadi tiap pagi mau berapapun jam tidurku, aku tetap bangun karena dia pasti bangunin. Terus aku antar ke sekolah, terus baru aku mulai kerja biasanya. Abis itu misalnya aku pasti bilang sama Astrid kalau kita mau kerjain konten kan weekdays nih buat syuting. Itu pasti oke, jam 9, abis drop anak jam 8, jam 9 tuh sampai jam 12 kalau tuh ngerjain kerja. konten pasti di rumah? Di rumah gitu, karena di rumah kalau nggak sewa studio ada, tergantung kebutuhan. Tapi abis itu aku selalu usahain untuk jam 1 jemput anak lagi gitu. Abis itu baru lanjut kerja lagi gitu. So far sih kayak gitu aja, Ci, kehidupannya. Cuman untungnya suami aku bener-bener Support. hands on banget juga. Jadi sama anak juga. iya, soalnya aku pernah bilang kan suami aku baker ya, dan mungkin kesibukannya berbeda gitu. Dulu aku pernah bilang sama dia, ya udah gini aja. Dulu apa, Vin? Lukulok. Sekarang Lelek and Lemons, dulu punya Luko Lokal, Ya, Luko Lokal, kan? benar. Cuma sudah bangkrut. gitu. Cuman sekarang dia ada namanya Lelek and Lemons. Malah enak loh luku lokal itu ya, ternyata nggak segampang itu ya. Bisnis tidak segampang itu sih, aku kayak, aku sih ya sadar kalau aku bukan orang bisnis. Nah kebetulan suami aku juga, kita berdua tuh bego bisnis. Kayak suami aku sama aku soalnya terlalu people oriented ya. Karena kita terlalu people oriented itu, kita jadi nggak cukup pintar untuk, karena nggak bisnis oriented, simpel aja sih gitu. Cuman karena suami aku sempet pas lagi Luko Lokal bangkrut, dia sempet stres gitu, maksudnya kayak trauma lah, Ci, bangkrut. Bisnis kan nggak orang langsung bisa cepet bangkit kan. Kan sempet viral kan Luko Lokal, terus tiba-tiba drop gitu. Jadi tuh Luko Lokal itu mungkin kesalahan kita karena kita buka franchise ya gitu. Jadi ternyata tidak segampang itu punya franchise. Kita harus manage dan kita harus jaga kualitas. Jaga kualitas itu kan yang susah, karena kan kita nggak hands on. Terus apalagi ada di luar kota segala macam. Kayak gitu-gitu loh, Ci. Dan
intinya dari awalnya viral banget kesalahan kita itu, kita langsung mempekerjakan orang-orang gitu. Tapi kan kalau lokal tuh berarti 2020? 2021. Habis pandemi. Iya, habis pandemi. Jadi kesalahan kita kan itu, aku juga dengar-dengar dari teman-teman aku itu kebanyakan orang salahnya juga di situ. Jadi pas viral dia hire so many people, pas udah stagnan, maksudnya kan ada titik ini stabil. Pas stabil jadi kebanyakan operational cost gitu, karena kebanyakan ini gaji dan merekanya juga jadi mau kerja apa gitu. Habis jadinya di situ. Terus kita juga itu dia beberapa franchisee kan otomatis susah jaga kualitas karena gimana pun beda ya Ci, kan rasa kepeduliannya beda gitu. Jadi ya udah akhirnya let go. Nah di situ abis itu si Calvin agak lumayan trauma ya, dan dia bilang sama aku abis ini udah nggak mau kerja yang punya banyak karyawan lagi. Aku kalau mau kerja, aku mau kerja one man show aja, karena dia nggak mau ketika dia going downhill dia drag everybody with him gitu loh. Kayak orangnya tuh kebaperan gitu, kepikiran banget kalau gue bangkrut, semua orang harus gue pecatin, dan itu kayak traumatis buat dia. Jadi aku bilang sama dia, kan aku kan kerja terus, aku bilang yaudah kita gini aja biar kita enak gitu. Aku fokus create anak-anak kita punya masa depan, karena aku orangnya agak gila cari duit ya. Jadi kayak terlihat ya. Iya, jadi aku bilang yaudah aku fokus bikin masa depan anak-anak, kamu fokus bikin masa kecil anak-anak gitu. Jadi si anak aku si El jadi sama Calvin tuh mainlah ke tempat Pokemon, jadi bikin memory childhood, karena as we grow older, lu kalau sebelum tidur kadang lu ingatnya masa-masa kecil lu kan gitu. Nah it's also important, yang penting gak cuma mikirin masa depan, tapi masa kecil anak itu juga penting. Jadi biar kita enak, karena aku kan suka ada mom guilt kan, suka kayak ngerasa gue kerja terus nih, kesian anak gue jarang ketemu gue, tapi ketika laki gue tuh fokus ngajak dia main, bikin masak bareng, anak gue malah lakiku suka masak bareng, bikin apa bareng, itu bikin gue lebih tenang gitu loh Ci, kayak. Jadi makanya kemarin pas lagi, Vina kan kemarin kan Calvin sempat sakit kan, jadi kemarin kehilangan banget tuh si El. Kehilangan banget, jadi makanya aku ngerti kenapa si El jadi tantruman, cranky, karena kan safe space-nya berkurang, terus dia ada rasa ketakutan mama juga bakal hilang gitu, jadi dia selalu bilang ke miss-nya, aku pernah di sekolah ambil raport El, terus miss-nya kasih concern soal El tuh jadi clingy banget sama miss, kayak terus El selalu di sekolah tuh bengong bilang miss mama, aku sampai sama si miss-nya tuh gandengan tangan, kita nangis bareng. Aku sama miss-nya, kita berdua nangis bareng gitu, karena kita sedih lah sama El yang tiba-tiba jadi harus going through ini gitu kan. Kayak sekarang El umur berapa? El sekarang 5 tahun, jadi ya dia masih baru 4 lah kan, dia akhir tahun kan ulang tahunnya. Terus dia merasa, dia bilang ke miss-nya soalnya, miss-nya nanya kenapa kamu selalu bilang miss mama gitu. Terus si El bilang, aku kenapa nggak mau pisah dari mama, kan bilang aku takut aku pulang mama nggak ada gitu. Karena bapaknya nggak ada. Iya, jadi karena itu sudden things, tiba-tiba yang darinya kita habis liburan lagi, iya, tiba-tiba papanya nggak ketemu 2 bulan gitu, terus dia jadi ada ketakutan kalau ntar mama tiba-tiba hilang juga gimana gitu, jadi nggak tenang. Dia punya perasaan kayak gitu ya. Terus aku bilang sama miss-nya, karena miss-nya nanya, kok si El nggak bilang miss papa ya? Dia bilangnya miss mama. Terus iya soalnya ini yang bikin kita berdua nangis-nangisan. Soalnya aku bilang, soalnya El itu nyari aku kalau dia need comfort, tapi dia nyari papanya kalau dia lagi pengen main. Jadi ketika dia bilang miss mama, dia berarti di sekolah tuh dia lagi butuh comfort gitu. Jadi terus aku berdua sama dia nangis-nangis, dan kita kayak itu memori terindah aku memissnya. Kayak thank you ya miss udah mau menangis bersama sama aku gitu. Tapi tadi aku lagi di belakang ngobrol sama Vina ya, kayak apa ya, ngerasa kesaksian hidupnya Vina tuh luar biasa banget gitu. Kayak apa tadi yang si Calvin bilang, yang gila Calvin menjalani kemo sama sekali nggak marah sama Tuhan, dia cuman kayak dia buka Bible ya, kalau di agama kita adalah ayat Alkitab yang Hagai itu tuh gue kayak gila amazing loh. Iya. Ini tiba-tiba dibuka apa Hagai 2. Hagai 2 itu yang kayak Tuhan tentang tempel gitu. Terus kayak ya kayak gitu-gitu kan apa ya Vin ya? Tuhan tuh mau kasih sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar lagi gitu loh. Iya, betul. Untungnya itu yang selalu aku dan suami coba percayai terus gitu loh, kayak gak mungkin gak ada struggle kalau emang gak ada maksud. Walaupun kita kadang stres banget nungguin maksudnya ya. Gila, gitu. Boleh gak sih tolong maksudnya secepatnya aja gitu kan. Tapi ternyata ketika dijalanin dan sekarang kayak Calvin tuh apa ya, dia jadi makin yakin lagi sama Tuhan gitu. Dia semakin menjalani hari-hari dia tuh semakin banyak
damai gitu loh, kayak orangnya tuh nggak stresan gitu. Jadi kayak misalnya aku kan ya namanya, misalnya aku lagi kesel sama A gitu, dia tuh lebih ke nenangin aku, terus kayak ngingetin aku kayak everything's gonna be alright, kayak kamu ingat aja Tuhan selalu, coba kamu selalu look back, kayak Tuhan pernah nggak sih biarin kita kekurangan, Tuhan pernah nggak sih biarin kita itu terlantar, nggak pernah kan, so far selalu baik-baik aja kan, berarti kedepannya juga nggak selalu baik-baik kayak gitu loh. Kan itu sesuatu orang kayak gue yang selalu rungsing dan kayak selalu gerbak-gerbuk tuh butuhin gitu. Jadi kayak setelah dia sakit, dia semakin begitu lagi gitu loh, makin apa namanya, makin pengertian. Iya kayak gitu, dan kita jadi jadi apa ya, jadi setiap kali ada masalah gitu, kita ngeliat itu, ya udahlah kemarin aja lewat gitu. Iya. Tapi aku aja maksudnya kayak suka ngatin story-nya Vina tuh kayak merasa kayak gila ya, ya Tuhan tuh mau ngomong sesuatu misal sama gue itu, gila tuh sesuatu tuh terjadi karena ada sesuatu yang ini gitu loh, maksudnya ada pesennya lah semuanya gitu loh, maksudnya terberkati gue juga dengan story Vina gitu loh. Thank you. itu yang gue selalu usahakan coba sih, karena funny thing is pas gue SMP kan gue invisible ya Ci, pas gue SMP tuh gue kan tidak terlihat koset ya. Iya bener-bener itu kan masa-masa gue, itu kan masa-masa teenager cari pengakuan ya, maksudnya cari jati diri. Umur lu 13 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun tuh kan nyari-nyari approval gitu loh. Tapi kan itu gue bener-bener pas SMP itu gue tidak terlihat, gue tidak atraktif, mau itu secara fisikal kalau nggak personality. Jadi dulu gue inget banget pas SMP itu gue bilang sama Tuhan dulu ya, kayak Tuhan semoga one day suara gue bisa didengar gitu loh, semoga one day gue bisa ada orang-orang yang mau dengerin gue. Dan gue kan tiba-tiba jadi beauty vlogger, influencer ini kan itu terjadi begitu saja ya Ci ya, dari ya udah coba bikin video, siapa tahu ada orang kebantu dengan tutorial, we never know lah itu bakal blow up atau gimana. Dan gue kan bukan tipe viral overnight, tahu-tahu nambah subscriber gitu. Dan di situ gue langsung mikir, oh ya platform ini udah dikasih ya buat gue gitu loh. Jadi gue harus pergunakan sebaiknya. Iya, gue harus pergunakan sebisa gue gitu loh. Gak bisa, maksudnya makanya gue selalu usahakan apa yang gue share kalau bisa bermanfaat ya bagus, bermanfaat gitu. Kalau enggak ya gue keep it to myself gitu. Kayak gitu sih gitu. Jadi terus kan kita tuh sempat tahu suami Vina sempat sakit. Sekarang kondisinya udah oke? Udah oke. Sekarang Calvin itu udah disebutnya remisi ya, udah remisi. Tapi puji Tuhannya dia remisinya benar-benar 0,000%, udah nggak ada cancer cells lagi yang diketemuin. Dan itu lucunya di rumah sakit pun nurse selalu bilang sama Calvin, wow you had it good gitu, karena jarang banget orang yang mengidap AML itu namanya acute myeloid leukemia itu bisa beres secepat ini gitu. Biasanya tuh tahunan gitu. Ini Calvin 4 kali kemo doang dalam waktu 6 bulan gitu. Dan nurse sampai kayak okay, this is good for you gitu. Terus dokter juga pas awal kali dapat hasil tesnya itu bilang sama Calvin, gue tuh nggak pernah dapet yang rare kayak gini. Dia bilang rare-nya kenapa Vin? Rare-nya tuh rare good, bukan rare ganas. Tapi rare-nya itu dia punya sel kanker itu terlihat bisa kerjasama gitu loh, kayak bisa ditanganin. Kayak biasanya dibilang orang tuh datang ke saya tuh biasanya udah kondisinya udah middle, udah agak-agak parah, kalau udah parah banget. Iya, itu karena si tes darah awalnya kan gara-gara panas kan? Bener, oh ya. Jadi awalnya itu sebenarnya pas kita liburan di Amerika waktu itu kan aku liburan tuh nyamperin adik aku di Amerika. Itu Calvin tuh udah capek, enggak demam, tapi dia capean dan ternyata simptom dia itu dari Oktober. Jadi kan kejadiannya Januari, dia sakit, kediagnos. Ternyata dari Oktober itu udah ada symptoms. Dia sakit bapil, tapi 3 minggu nggak sembuh-sembuh. Jadi 3 minggu nggak sembuh. Padahal bapil kan biasanya cepet ya. Tapi kita mikir biasa aja, karena semua orang waktu itu juga lagi bapil mulu. Dia nggak sembuh-sembuh, terus setiap kali dia buang ingus itu udah darahnya. Tapi kita mikirnya lu kekencengan aja kali buangnya. Terus dia buang reak juga. Dia tuh tipe yang bisa buang reak yang kayak, tau kan? Nah aku tuh nggak bisa. Cuman pas dia buang reak juga ada darahnya, dan aku juga ngomelin kayak jangan kenceng-kenceng buang reaknya gitu kan. Pikirnya coba kalau itu Nagita Slavina. Periksa. Ada jerawatnya, periksa. Kalau aku tuh benar-benar gak parnoan soalnya gitu. Karena intinya gak kebayang aja kan kesini gitu. Terus
kita berangkat ke Amerika. Oh, dia sempat dibilang dia sempat agak sesak napas dan ngerasa dia deg-degan. Tapi aku balik lagi aku kayak apa perasaan kamu doang. Apalagi kan kadang laki-laki suka dilebay-lebayin kan kalau lagi sakit ya kan. Kalau kita kan kayak lagi sakit pun berjuang bangun gitu. Kalau dia kan kadang lagi demam dikit aja kayak umurnya sebentar gitu loh maksudnya. Jadi aku kayak udah nggak kaget, maksudnya aku tuh nggak kaget kayak aduh ini paling kamu lagi banyak pikiran atau gimana gitu. Karena dia bener-bener bilang kayak aku deg-degan gitu. Ya udah lanjut, aku ke Amerika. Di sana itu dia naik turun tangga aja ngos-ngosan. Dan degupnya cepat gitu. Kayak dia kasih tau aku juga, cuman balik lagi. Aku pasti kayak udah deh. Gitu nggak apa-apa gitu. Bener-bener nggak apa-apa mulu gitu. Terus dia sempet ada kelenjar getah bening dia di belakang kuping tuh bengkak, sakit. Cuman mama aku tuh yang namanya mama ya, sama nggak panik sama sekali. Mama aku kayak, gosok Vin, gosok. Ini pasti karena lagi flu ya diolesin arak apa gitu loh. Dioles-olesin gitu. Jadi aku kayak ini kayaknya emang ada sesuatu. Nyokap selalu bilang itu biasanya karena infeksi gitu kan, ya getah bening bengkak, infeksi. Jadi ya udah diolesin doang, dikasih minum obat doang gitu udah. Terus muka dia tuh pucat banget, gitu pucat banget. Aku sampai bingung, kamu kok pucat banget ya? Cuman ya udah balik lagi kita nggak mikir. Landing nyampe Jakarta, besokan dia langsung demamnya 38,5. Kita pakaiin dia obat aja sama maksudnya penurun demam. Terus besok kan ya tiba-tiba 40. Nah, temen aku, sahabat aku tuh baru aja DBD. Jadi dia kayak ini lagi musim nih. Lu cepetan, lu kalau kata dokter gua 40 tuh udah boleh tes darah gitu. Tapi bener. Dia tes darah langsung. Kita langsung panggil dokter tes darah. Terus dokternya tahu-tahu kayak ngechat aku. Ci, kayaknya aku bakal balik lagi deh ngetes kedua kalinya gitu. Aku pikir kenapa ya udahlah gitu. Dia datang lagi ngecek lagi malaman jam 9-an. Dia bilang, Ci aku boleh telepon nggak gitu kan. Terus kayak aku kayak deg-degan nih. Tapi deg-degannya sih bukan deg-degan. Nggak kepikir ke sana. Nggak kepikir ke sana intinya. Terus kayak ya udah aku bentar lagi sampai rumah kita kita tes call-nya voice call aja sama Calvin. Terus pas lagi ini dia loudspeak, aku loudspeak, dia ngobrol. Terus dia bilang kalau ya Ci ini kayaknya harus langsung ke UGD karena dilihat dari darahnya intinya leukosit dia tuh 40.000 di saat harusnya itu cuma 10.000 tinggi banget. Iya, tinggi banget tapi ternyata trombosit dia cuman trombosit kan harusnya 150.000. Calvin punya tuh cuma 20.000. Gila. Cuma 20.000 apa berapa belas ribu. Pokoknya rendah banget. Gimana dia nggak lemes banget, Vin? Iya, trombosit dia rendah banget dan HB dia yang harusnya 13 ternyata di 5 gitu. Jadi itu dokter langsung bilang, Keci langsung ya gitu kan, harus langsung ke UGD karena harus dapat transfusi. Karena kalau dibiarin ntar takutnya dia cardiac arrest gitu. Karena jantungnya bekerja terlalu berat gitu kan. Akhirnya aku bawa ke UGD ya, dan dia si dokter bilang ini ada kecurigaan saya kemungkinan Koko leukemia. Gue kayak runtuh dunia gitu loh, kayak leukemia enggak, ini pasti salah gitu kan. Enggak mungkin, ini pasti salah. Masih belum percaya lah. Jadi ya udah akhirnya pas lagi ke rumah sakit, ke UGD, sampai nurse aja tuh kaget banget lihat hasil darahnya. Sampai Calvin tuh nggak boleh jalan, harus duduk. Sampai Calvin tuh kayak apain sih orang gua nggak berasa sakit, dia tuh masih gitu loh Ci. Takut ada infeksi soalnya terus. Takutnya kalau nggak dia jatuh kan, trombosit soalnya rendah banget. Iya, bener. Terus ya udah akhirnya kita pindah ke rumah sakit emang yang untuk kanker. Di situ baru dapat transfusi. Dan beberapa hari kemudian abis dia dapat transfusi darah merah dan trombosit cukup sehat untuk, maksudnya cukup baik untuk ke Singapura. Kita ke Singapura gitu. Dari situ langsung tunggu seminggu kemo, udah non-stop treatment. Terus baru kayak this is real gitu kayak. This is real, iya. Tapi waktu itu udah dokter di Singapura nenangin kita banget. Selalu bilang kayak tenang aja, dia masih muda, dia kuat gitu. Dia pasti kuat, dia masih muda. Terus dokternya juga bilang I wanna see you be very healthy gitu. Pokoknya gue bakal bikin lu sehat lagi kayak karena lu masih muda. Intinya dia selalu bilang lu masih muda, lu harus kuat, lu harus sehat gitu. Tapi dia pas dikasih tahu gimana Vin pertama kali si Calvin? Ya, kita banyak kan kaget sih. Kita memprosesnya juga karena mungkin terlalu gedebak-gedebuk ya Ci. Gak ada waktu untuk memproses semuanya gitu loh.
Jadi udah tahu oke, harus gini, harus kesini, terus repot banget sih gue kesana kemari banget karena harus ngurusin asuransi, harus ngurusin ketemu dokter A, terus kayak ngurusin transfer dari Indonesia buat DP, yang kayak gitu-gitu. Jadi udah gak even ada waktu untuk stressing about it gitu loh. Cuman pas lagi sendiri baru nangis-nangis gitu. Karena kan berusaha, katanya orang sakit kanker kan nggak boleh sedih ya. Jadi aku nggak mau nangis depan dia gitu loh. Ada pertama kali kita berdua nangis-nangis itu karena itu pertama kalinya aku sama Calvin tuh jauh dari El cukup lama. Terus si El sakit di rumah gitu. Nangis-nangis, mau mama papa itu baru kita berdua nangis-nangis di Singapura. Iya, karena kayak aduh sedih banget sih harus ninggalin nih anak gitu. Aduh, ya Allah, gila ya benar-benar ya cerita Vina ini ya. Iya sih, agak ya dar-dar bener lah 2025 ini. Tapi akhirnya terlewati semuanya. Terlewati, Ci. Benar-benar dia remission itu, dokter juga gak settle for less. Dia bilang pokoknya gue mau lu kemo sampai gak even ada 0,001%. Lu pokoknya 0,00000% gitu. Dan pas aku share. Tapi sekarang ngejaganya benar-benar harus kayak gimana, Vin? Enggak sih, dokter nggak suruh jaga gitu. Kayak makanan apa segala macam enggak? Emang mungkin berbeda-beda ya tiap dokter. Cuman dokternya Calvin kemarin, lo harus hidup kayak orang sehat karena lo udah sehat gitu. Lo hidup jangan banyak ketakutan, makan apapun yang lo mau gitu. Cuman waktu itu paling dikasih waktu 3 bulan abis selesai kemo. Karena badan tuh baru bounce back itu 3 bulan dari kemo gitu. Sekali terakhir kemo kapan? Bulan Juni. Iya, jadi dibilang September kemarin lu udah boleh makan apapun gitu. Cuman emang si Calvin tuh orangnya sehat sih. Dari dulu dia juga makannya sehat. Makannya cukup sehat. Cuman dia nggak boleh makan salad aja. Iya. Oh, nggak boleh mentah-mentah. Nggak boleh yang terlalu mentah, iya gitu. Karena takut waktu itu kan. Oh, yang kemarin yang waktu itu sempet apa ya? Dia makan apa ya? Terus, dia masuk ICU ya. Itu dia ICU. Makan kayak warteg di Singapura gitu loh. Itu gue bener kayak aduh. Itu aja warteg Singapura ya, bukan warteg Indonesia. Iya. Tapi dia nggak boleh ke expose kuman. Bakteri itu nggak boleh. Nah kemarin tuh dia infeksi bakteri gitu yang langsung masuk bahaya. ICU. Sedangkan dokter tuh udah wanti-wanti, emang kadang-kadang suami harus dimarahin dulu ya sama istri-istri ya, kayak harus dikasih tahu dulu, padahal istrinya tuh gue tuh sebagai istri dan dokter pun sampai nggak percaya kalau ngomong langsung sama dia. Dokter tuh harus ada gue untuk kayak nih kamu ngomong ya sama Calvin ya kayak gitu, soalnya dokter tuh udah ngomong sama aku, kalau virus lu tuh gue kasih antivirus, dia minum obat antivirus. Kalau bakteri, yang bakteri ini yang susah karena gue nggak mau kasih lo antibiotik gitu, antibiotik takutnya nanti resistance kan, jadi sebisa mungkin hindarin bakteri gitu. Bakteri itu dapetnya apa? Dari makanan yang di luar lama-lama gitu. Lah itu kan dia biangnya mikroba kayak yang makanan yang udah di luar lama, dan dia tuh suka ngerasa masih sehat gitu. Orang gak berasa sakit padahal abis kemo kan. Waktu itu abis kemo tuh abis itu badan tuh bakal drop, imun tuh bakal drop, di badan lu tuh dibersihin lah dari imun. Jadi dia benar-benar dengan PD-nya dimakan tuh warteg karena murah, cuma $2 satu. Itu kan justru makin dipertanyakan tuh. Satu porsi abis cuma itu masuk $2. berujung masuk ICU. Masuk ICU, ya ampun Ci, itu gue udah kayak aduh, suami gue benar-benar mencobai ya gitu. Tapi dia masih bisa gini ya, kalau gue udah gitu ya, udah ceritanya udah kayak gitu. Gue udah kayak, tapi in the moment gue masalahnya tuh gue habis berantem H-1 di masuk ICU, jadi gue kayak gue jadi gak bisa lanjutin berantem ya nih. Gue jadi harus kayak baik-baikin dan ngurusin dia di ICU kan, jadi aku urusin dia di ICU. Dan dia untungnya dia trauma banget sama ICU nggak enak sama sekali kan, dia nggak bisa bergerak, nggak boleh bergerak Ci. Terus kayak dia bener-bener gue udah mikir, aduh ini dia pucet banget, gue pikir dia udah bakal lewat di situ. Gue sampai kayak timingnya udah, untungnya pendeta gue langsung terbang, nguatin gue, doain dia. Terus ada temen gue juga di gereja Singapura, dia langsung kasih gue buku tentang healing gitu loh. Dan gue disuruh bacain itu terus ke Calvin biar, walaupun dia cuma bisa diem doang dan merem karena lemes banget, dia nggak bisa melek Ci. Itu gue cuman kasih dia itu ayat-ayat yang menguatkan untuk healing gitu. Dan biar dia denger gitu loh. Tapi nyokap bokap super positif dong Mbak Sivin? Super positif. Bokap nyokap gue untungnya tuh mereka juga udah been through a lot of miracles, bonyok gue gitu. Jadi nyokap gue selalu bilangin kayak inget adik aku dulu pernah didiagnosa lupus sebenarnya. Tapi somehow padahal udah 3 profesor bilang dia lupus. Tapi pas 6 bulan kemudian pas dites tiba-tiba dibilang dia borderline lupus, jadi dia udah lewat. Kayak nggak masuk lupus lagi gitu loh, dan sembuh sampai sekarang kagak even ada lupus-lupusan. Jadi dan mami aku jadi bilang kayak inget ya, Tuhan bisa sembuhin adik kamu, Tuhan juga pasti bakal sembuhin kamu. Aku lihat banget tuh kalau di story-nya Vina, benar-benar ibu bapaknya benar-benar sangat positif banget, terlihat banget.
Iya gitu, karena mungkin ya udah yang dilewatin juga udah banyak gitu ya Ci ya gitu. Terus ya udah pas lagi ICU, Calvin terusnya sembuh, dia juga cukup cepet sih di ICU. Lama di ICU, maksudnya dia sakitnya tuh cepet di ICU tuh, dia kritisnya cepet lewatnya. Cuman lama di ICU karena nggak dapet kamar di rumah sakit yang, maksudnya di kamar biasanya. Iya, karena penuh banget rumah sakit gitu. Jadi ya aku bilang sama Calvin udah kapok kan, walaupun dia berasa sehat dia nggak even boleh berdiri Ci. Kayak dia berasa sehat karena terus semua kabel kan, padahal dia udah berasa sehat gitu, cuman kayak tahu rasa ya, ya dengerin aja ya, kalau udah nggak usah ngomongin, kalau nggak usah makan warteg, kalau lagi kondisi kayak gini tuh jangan. Ya gitu. lagi sih bisa sempet-sempetnya makan warteg ya, karena murah. Murah Ci, terus kan masakannya enak, buat dia tuh lidahnya cocok gitu loh, jadi kayak ini nggak apa-apa lah, oke lah gitu. Terus flashback cerita dulu Vin. Ketemu sama suami karena sering diusili. Emang iya? Betul. Aku tuh senengnya cowok usil. Aku tuh suka cowok yang nggak naksir gue. Jadi kayak tantangan. Oh, tantangan. Nah, dulu tuh si Calvin itu sama aku ketemu karena kita satu kosan, satu rumah lah. Di Jadi Seattle. di Seattle kita satu rumah. Terus dia itu kan berondong ya Ci, 2 tahun di bawah. Dia 2 tahun di bawah aku. Jadi dulu mah nggak ada tertarik-tertariknya awalnya gitu. Cuman dia tuh iseng banget. Nggak tahu apa dia seneng, kenapa dia seneng ngisengin gue lah intinya. Terus karena diisengin terus jadi rame kan, berasa keisi rumah tuh kayak ada cerianya. Seru. Terus pas lagi gue pindah rumah ke apartemen, jadi gue tinggal sama adek gue di apartemen. Kok kangen? Ini masih Seattle nih? Ini masih di Seattle. Lah kok rindu gitu. Biasanya ada yang gangguin, sekarang gak ada yang gangguin. Dari situ gue tahu kayaknya gue naksir deh sama dia gitu. Terus dia soalnya pas lagi kita serumah dia tuh perhatian banget, tapi perhatiannya juga nggak yang kayak naksir apa gimana, cuman dia bikin penasaran lah ini. Iya, kayak maksudnya kayak misalnya kita kan dulu suka nonton series bareng tuh di ruang tamu gitu. Nah dia tuh bakal nungguin gua sampai gua bisa nonton lanjut bareng. Kalau enggak gua tuh kerja di tempat boba itu, tempat bubble tea itu gua bisa pulang jam 1 pagi karena kalau weekend kan ada shift malam. Itu gua baru bakal sampai rumah jam 2 tuh gitu. Nah itu dia bakal nungguin gua sampai nyampe rumah gitu. Kayak dia baru kayak yaudah lu biar. Terus akhirnya tiba-tiba pacaran? Karena gua menyatakan perasaan duluan ya. Gue bilang ini bukan momen apa yang membuat jatuh cinta. Oh iya yang membuat. Ya karena gue ngerasa dia cowok baik gitu, dia cowok baik-baik gitu, dia cowok baik. Dan gue emang dari dulu kebetulan emang selalu naksir sama cowok baik-baik. Cowok bandel tuh nggak appealing buat gue gitu loh. Ada lagi nih yang gini nih. Iya. Kayak dia tuh, aduh kok dia menarik ya, dia baik-baik banget gitu. Terus gak pernah pacaran gitu kan. Terus kayak apa namanya, gak neko-neko lah dia. Gue suka tuh dia kagak ngerokok, gak minum, gak intinya kagak aneh-aneh. Nah gue tuh suka cocok kayak gitu. Jadi karena dia iseng ditambah dia jago main gitar. Aduh gue juga susah tuh, gue luluh sama musisi, gue luluh. Dia anak gereja banget. Terus dia main gitar, dia main basket gitu kan, gitu. Terus dia nggak mau sama gue, makin lulu lah gitu. Nggak mau Vin dulu sama sekali? Nggak mau, dia ada kali berapa lama tuh gue on and off sama dia karena dia selalu kayak. Jadi lu putus nyambung? Jadi gue HTS-an dulu karena dia nggak jelas, dia nggak mau sama gue. Gila seorang Vina di HTS. Iya gila. Tapi gue bertahan karena gue orangnya kayak kalau gue demen sama lu, gue nggak akan tiba-tiba pindah hati gitu. Jadi ya udah gue benar-benar clear banget sama dia, pokoknya gue suka sama lo, gue sayang sama lo, dan gue cuma mau bikin lo tahu you're loved gitu. Mau lu balik sayang sama gue terserah, yang penting gue sayang sama lo gitu. Terus apa akhirnya yang tiba-tiba dia bikin Vin kawin yuk? Jadi kita sempat putus dulu 2 tahun. Jadi gue pacaran HTS-an 2 tahun, pacaran 2 tahun, putus 2 tahun. Baru pas balikan kita langsung nikah. Kisah gitu. cintanya dar juga ya? Lumayan sih, terus? gitu. Terus ya udah pas lagi mau nikah tuh gara-gara emang gitu ya, kayak laki-laki kadang harus ada urgency dulu baru. Jadi gue bilang sama dia terakhir, udah kalau nggak mau serius ya udah nggak usah gitu. Gue cari yang lain aja gitu. Nah baru dia kayak panik gitu. Yaudah deh ayo gitu. Masuk jual mahal sih Calvin ini. Iya lo asli banget. Pas pacaran juga official gara-gara gue ada dideketin bule gitu kan. Udah deketin bule. Terus bule ini juga cowok baik-baik dan cowok gereja juga. Dan jarang banget tuh nemu bule-bule begitu kan waktu itu. Jadi aku kayak yaudah deh kayaknya I wanna give this guy a chance. Jadi gue bilang sama Calvin, kalau lu gak serius sama gue main ini aja. Terus dia kayak panik lagi. Pattern. Jadi
Ya udah, abis itu gue baru jadi nama dia official, terus kita putus, dia yang putusin gue lagi, dia nggak kuat sama gue dulu. Kenapa? Dia nggak kuat, karena gue dulu cewek yang terlalu dominan ya, gue ngatur, gue tukang ngatur alpha. banget, gue dominan banget, dan kayaknya dia lama-lama nggak kuat, jadi orangnya tuh mendem gitu dia. Tahu-tahu pas kalinya meledak, gue diputusin gak ada ampun gitu loh. Dia sampai bilang sama gue dia nggak mau balikan sama gue karena dia trauma. Dia benar-benar nggak mau itu dulu balikan. Makanya 2 tahun tuh putusnya kan. Tapi gue mencoba gitu, coba deket sama cowok pas lagi putus sama dia. Gak bisa nemu yang sebaik dia gitu loh. Dia baik banget soalnya gitu. Karakternya gue suka gitu. Orangnya tuh tenang gitu. Gue kan agak firework ya. Gue kayak meledak-meledak. Dia tuh tenang. Jadi gue tuh kayak drone Vina lah. apa sih bintangnya? Gue Leo. Oh iya pantes say, Leo. Fire. Singa. Iya. Oke, biar makin seru, aku mau ngajak Vina main games. Gila ini susah banget nih. Ini gue udah dapet kisi-kisi, ini susah banget. Gue harusnya gue tanya ChatGPT dulu untuk jawabannya. Udah deh. This or that. Nanti akan muncul beberapa pertanyaan dan Vina harus memilih salah satunya. Kan Leo bisa memilih loh dengan pasti. Iya, tapi harus dengan bijaksana juga. Mana nih? Oh ini udah tahu pasti jawabannya. Make upin orang lain atau di make upin orang lain? Make upin orang lain. Bold makeup atau soft makeup? Bold deh. Bold makeup. Yeah. Klien orang Asia atau klien orang luar? Orang Asia. Kenapa? Soalnya udah terbiasa aja sama orang Asia. Sebenarnya bule satset sih cepet, cuman aku ngerasa pas lagi make upin bule lebih nggak tahu what to expect aja. Kayak mereka tuh kayak nggak tahu seleranya tuh mau yang kayak gimana, dan kadang mereka kan sering dandan sendiri juga kan. Jadi kayak beda lah, kalau orang Asia tinggal ngobrol satset, nggak usah pakai bule-bule bahasa Inggris, kayak ngomongnya lebih gampang gitu. Iya kan? Look up. Betul. Iya kan? Oke, look down, oke close your eyes. Kayak nggak bisa banyak bacot. Nggak bisa banyak bacot. Oke, makeup cepet 30 menit atau makeup detail 2 jam? 2 jam sih dia. Detail 2 jam. Bangun siang karena nggak ada job makeup atau bangun pagi karena job makeup jam 3 Aduh subuh? ini tuh susah tau Ci, karena kayak gue pengen ada job. Tapi gue gak mau bangun pagi. Bangun pagi. Ini gak ada tengah-tengahnya, yaudah deh. Tapi karena gue punya pekerjaan selain makeup artist, gue pilih yang bangun siang. Desainer interior atau makeup artist profesional? MUA lah, tetap MUA. Oke, main bareng anak atau me time sambil skincare? I'm sorry Elijah, tapi gue lebih pilih me time. Kan dia ada bapaknya. Full book job makeup atau quality time keluarga? Aduh, quality time keluarga sih sekarang ya. Setelah punya anak baru rasa sih. Oke, terus quality time di rumah bareng keluarga atau liburan ke luar negeri bareng keluarga? Liburan ke luar negeri nggak sih? Gue yang jawab. Masa sih? Aku suka di rumah sih soalnya. Masa? Aku tuh orangnya nggak adventurous. Oh. Nah, aku nih bakal liburan aja nih akhir tahun nih. Elsa udah tahu aku overwhelmed banget mikirin bakal liburan bertiga ke Jepang tuh kayak, aduh packing, aduh itinerary, aduh apa, itu tuh udah PR buat gue. Jadi kayak kalau di rumah tuh santai, enak gitu. Walaupun keluar negeri juga enak, tapi kan lebih irit di rumah. Lebih irit di rumah. Dan kebetulan anak gue juga anak rumahan sih, susah dibawa pergi. Oh, beda banget sama gue ya. Kalau bisa tiap hari pergi. Oke, dipuji klien make upnya bagus banget atau dipuji anak, mama hebat? Dipuji klien, karena anak udah pasti muji mama hebat. Benar. Oke, kalau boleh flashback, apa hal yang paling Vina syukuri dari perjalanan yang panjang ini? Yang paling aku syukurin ya support system. Aku ngerasa setelah perjalanan panjang dan di umur aku segini, aku paling bersyukur dan paling appreciate having a village. Kayak orang selalu bilang kayak punya support system itu hal yang paling penting kan, dan gue bersyukur karena udah punya, gue ngerasa udah ke-build gitu support system gue, mau itu dari mbak di rumah, mau itu dari manajer dan PA, mau itu dari anak-anak tim, itu kan semua support system, mau itu dari sahabat-sahabat. Punya, aku punya 5. Iya. Oh, gitu. Aku tuh dulu salah satu buat tim tuh gara-gara melihat Vina loh. Oh iya Ci, enak loh punya tim, iya, ya kan, kayak berasa ke studio tuh nggak sepi. Kalau kan ada studio tuh nggak kesepi, kerja tuh lebih semangat, berangkat ke studio ada trial ya, tapi di sana rame, oke let's go gitu. Tapi ini masih jalan, apa namanya? Masih. Sekolah? Masih jalan, cuman aku juga membatasi sebulan 1 untuk ngajar. Kalau Cici kan selalu menolak ngajar kan,
Cici mah nggak mau dia. Nggak sabar, Vin. Nggak sabar, nggak detail, repot. Aku juga udah mulai nggak sabar kok makanya sebulan 1. Iya kan? Iya. Oke, terima kasih banyak buat Vina udah main kemarin Terima Beauty kasih, Lounge. udah Semoga invite bermanfaat dan inspirasi buat Besti dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye Dadah. Besti.